Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Adik Lindong, kita sudah sampai. Suara Wuzong terdengar saat Lindong sedang berpikir keras. Lindong mengangkat kepalanya dan sebuah halaman yang tenang muncul di depan matanya. Dia bisa melihat sosok yang dikenalnya jauh di dalam halaman. Keduanya berjalan ke halaman. Tak lama kemudian, mereka melihat sosok tinggi dan kurus duduk di dalam paviliun batu. Aroma cendana tercium dari dalam paviliun batu, membuat suasana terasa agak tenang. Sosok itu membuka matanya yang tertutup rapat saat mereka berdua masuk. Setelah itu, dia melirik Lindong dan ekspresi tak berdaya muncul di wajah tampannya saat dia berkata, "Tidak disangka aku harus memanggilmu." Lindong langsung duduk di paviliun batu dengan santai dan menyeringai. Bibir Little Marten melengkung. Namun, dia bisa mendeteksi aura lelah perjalanan dari tubuh Lindong, bukti fakta bahwa Lindong telah bergegas tanpa istirahat. Hal ini menyebabkan perasaan hangat muncul di hatinya. Orang biasa tidak memiliki keberanian untuk melibatkan diri dalam masalah suku Celestial Demon Marten-nya, tetapi Lindong melakukannya tanpa berpikir dua kali. "Saya sudah tahu situasi umumnya. Sepertinya posisi Anda sebagai pemimpin suku junior akan direnggut." Lindong langsung ke pokok permasalahan. Kesungguhan di matanya meningkat saat dia menatap Little Marten. Mata si tikus kecil yang panjang dan sipit sedikit menyipit. Wajahnya yang tampan agak tegas saat dia berbicara dengan suara dingin. Dia hanya seorang pengikut saat itu. Tampaknya ambisinya telah membengkak saat aku menghilang. Namun, dia memang punya beberapa kemampuan. Si Marten kecil terdiam. Keadaannya saat ini di dalam suku itu sama sekali tidak baik. Kalau tidak, mengingat harga dirinya, dia pasti tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Saat itu, kamu mengatakan alasan kamu disergap adalah karena kamu memiliki batu leluhur. Ketajaman berkumpul di mata hitam Lindong. Apakah ini terkait dengan Hao Jiuyu itu? Dari perilaku Hao Jiuyu saat ini, jelas bahwa dia adalah orang yang benar-benar bisa bertahan. Mungkinkah alasan dia bersedia mengikuti Little Marten saat itu adalah karena dia ingin mencoba dan mendapatkan kepercayaan Little Marten dan menemukan kesempatan untuk menyerang? Tidak banyak orang yang tahu tentang rute yang kuambil saat itu. Hao Jiuyu ini memang salah satu dari mereka. Wajah Little Marten sedikit gelap saat dia mengangguk dan menjawab. Namun, kami tidak punya bukti apapun dan tidak akan ada gunanya bahkan jika kami memberitahu para tetua. Bagaimanapun, Hao Jiuyu saat ini memiliki kepercayaan mereka. Jika aku berbicara tentang masalah ini, itu mungkin akan membuat para tetua percaya bahwa aku mengarang alasan untuk merusak reputasinya. Lindong mengangguk pelan. Lagi pula, si Marten kecil telah menghilang selama 100 tahun. Gengsi yang ia nikmati di suku itu tidak dapat dibandingkan dengan saat itu. Selain itu, ayahnya, pemimpin suku si Marten Iblis Surgawi saat ini, masih dalam pengasingan yang sangat panjang. Apa yang bisa aku bantu? Lindong menatap Little Marten. Tak lama kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Sekarang aku juga menjadi punishment elder dari suku naga. Status ini mungkin cukup tinggi bahkan untuk suku Celestial Demon Marten milikmu. Meskipun aku tidak bisa menggunakan kekuatan suku naga, itu tetap akan membantu gengsimu." Penatua hukuman suku naga? Little Marten dan Wuzong tercengang mendengar kata-kata ini dan menatap Lindong dengan tatapan kosong. Sebagai salah satu dari 4 suku penguasa, mereka tentu saja sangat menyadari otoritas dan posisi seperti apa yang dimiliki oleh tetua hukuman dari suku naga ini. Namun, mereka tidak dapat membayangkan bahwa suku naga benar-benar telah memberikan posisi ini kepada Lindong. Sesuatu terjadi di dalam suku naga. Setelah itu, mereka bersikeras agar aku menjadi apa yang disebut tetua hukuman. Lindong mengangkat bahunya tetapi tidak menjelaskan secara rinci. Status tetua penghukuman dari suku naga memang agak tinggi, tetapi bantuan yang kuharapkan darimu tidak memerlukan ini, kata Little Marten sambil tersenyum. Little Marten mengerutkan bibirnya. Ia melambaikan lengan bajunya dan penghalang cahaya melingkar menutupi paviliun batu. Setelah itu, suaranya yang agak rendah perlahan terdengar, "Aku ingin kau pergi ke gua surgawi tempat ayahku menyendiri. Ia telah menyendiri selama 100 tahun dan tidak ada berita dari dalam."
Tidak ada tanggapan bahkan ketika aku mengirim pesan kepadanya. Oleh karena itu, aku menduga bahwa ia telah menemui masalah di dalam gua surgawi, atau mungkin harus kukatakan, ia telah terperangkap. Apa? Wuzong di sampingnya berdiri setelah Little Marten berbicara. Wajahnya tampak terkejut. Jelas, dia sangat takut dengan kesimpulan Little Marten. Lindong sedikit mengernyit. Ayah Little Marten adalah pemimpin suku Celestial Demon Marten dan kekuatannya pasti sangat mengerikan. Bagaimana mungkin dia bisa menjebaknya selama 100 tahun tanpa membuat anggota suku lainnya waspada? Beberapa orang tua di suku Celestial Demon Marten seringkali menyendiri selama lebih dari 100 tahun. Karena itu, tampaknya tidak ada yang salah dengan penyendirian ayahku ini. Oleh karena itu, para tetua lainnya tidak menganggap ada yang salah. Mata Little Marten samar-samar mengandung pandangan yang menakutkan. Segera setelah itu, dia melanjutkan, namun, setengah bulan yang lalu, aku mencoba mendekati gua surgawi, tetapi dihentikan oleh dua tetua. Kedua tetua ini berasal dari faksi Hao Jiuyu. Mungkin alasan mereka tidak mengizinkanmu memasuki gua surgawi dengan mudah adalah karena mereka tidak ingin kamu mengganggu mereka yang sedang menyendiri di dalam. Wuzong berkata dengan sedikit ketidakpastian. Itu juga masuk akal. Namun, ayahku pernah meninggalkan bulu darah esensinya kepadaku. Belum lama ini, bulu itu perlahan mulai berubah penampilannya. Si tikus kecil mengulurkan tangannya yang ramping. Ada bulu berwarna darah di telapak tangannya. Namun, bulu yang awalnya cemerlang ini kini telah menjadi sangat redup dan riak kekuatan hidup yang tersisa di dalamnya melemah. Ini. Wuzong tercengang saat melihat ini. Dia buru-buru berkata, "Mengapa kamu tidak memberitahu para tetua tentang ini?" Pengasingan diri memang mengandung beberapa risiko. Besarnya risiko tersebut bervariasi. Masalah kecil dapat menyebabkan cedera, sementara masalah yang lebih serius dapat menyebabkan kematian. Jika Little Marten menyampaikan informasi ini kepada para tetua, mereka hanya akan berpikir bahwa ada yang salah selama pengasingan pemimpin suku Anda. Seseorang tidak dapat dengan gegabah mengganggunya pada saat kritis seperti itu. Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan karena ada yang salah selama pelatihannya." Wajah tampan Little Marten tampak sangat gelap dan dingin saat ini. Ujung jarinya menelusuri bulu darah dan cahaya darah melonjak di atasnya, membentuk dua kata yang sangat tidak jelas. Penjara iblis. Wuzong sedikit bingung ketika dia melihat kata-kata ini. Di sisi lain, ekspresi Lindong langsung berubah drastis. Dia tidak asing dengan nama ini, karena Yimo kuat yang telah menyerang Divine Flame Hall berasal dari faksi yang sangat misterius dan kuat ini. "Apakah kamu tahu apa ini?" Little Marten bertanya dengan heran setelah melihat ekspresi Lindong. Sebuah organisasi misterius yang dibentuk oleh Yimo. Kalau dipikir-pikir, itu mungkin faksi paling menakutkan di dunia ini. Lindong mendesah pelan. Setelah itu, dia menceritakan secara singkat pengalamannya di Flame Divine Hall. "Aku bisa menebak bahwa masalah ini mungkin terkait dengan Yimo. Namun, aku tidak pernah menduga bahwa itu sebenarnya sebuah organisasi." Si Marten kecil bergumam pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, ekspresinya menjadi ganas. Benda-benda terkutuk ini sebenarnya tanpa sadar telah menyerang suku Marten iblis surgawi milikku. Lindong juga menarik napas dalam-dalam sambil menahan rasa terkejut di dalam hatinya. Metode penjara iblis ini sungguh luar biasa. Mereka benar-benar mampu mendapatkan akses ke salah satu dari 4 suku penguasa, suku Celestial Demon Marten, tanpa ada yang menyadarinya. Selain itu, mereka bahkan berhasil menjebak pemimpin suku, yang sedang menyendiri di dalam gua surgawi. Meskipun kekuatan penjara iblis itu dapat digambarkan sebagai mengerikan, akan sulit bagi mereka untuk melakukan hal seperti itu sendirian. Kecuali mereka punya agen internal. Lindong menghela napas dan menyelesaikan kalimatnya untuk Little Marten. Suku Celestial Demon Marten mungkin tidak sebanding dengan kekuatan Devil Prison, tetapi jika yang terakhir ingin melakukan sesuatu seperti ini tanpa ada seorang pun di seluruh suku Celestial Demon Marten yang menyadarinya, mereka akan membutuhkan seseorang yang mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam suku Celestial Demon Marten. Untuk melakukan ini, harus ada agen dalam yang memberi mereka informasi tersebut. Dengan kata lain, ada seorang mata-mata di suku Celestial Demon Marten mereka. "Bajingan mana yang kau miliki?"
Tatapan mata Wuzong tampak menyeramkan sementara aura pembunuh yang pekat melonjak dari dalam tubuhnya. Dia jelas sangat marah. Si Marten kecil tersenyum, namun, senyumnya memancarkan perasaan yang menyeramkan. Siapa lagi? Hao Jiuyu. Lindong mengerutkan bibirnya. Siapa lagi yang mungkin bukan orang itu, yang tiba-tiba muncul di dalam suku Celestial Demon Marten dan berusaha merebut kekuasaan? Aku akan membunuh bajingan itu. Wuzong bangkit berdiri sementara aura pembunuhnya melonjak. Namun, dia langsung duduk kembali setelah ditegur oleh Little Marten, ini sepenuhnya kesimpulan kami. Bagaimana kau akan membunuhnya? Wuzong menggertakkan giginya dan menjawab. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika orang itu benar-benar berhasil mendapatkan otoritas tertinggi dalam suku, bukankah suku Celestial Demon Marten kita akan tamat? Si tikus kecil terdiam. Dia melirik Lindong dan berkata tanpa daya, sekarang, yang bisa kami lakukan hanyalah mengandalkanmu. Dia menyadari bahwa meskipun Lindong tampaknya tidak memiliki kekuatan yang mencengangkan, kemungkinan tidak seorang pun di antara mereka yang dapat dibandingkan dengannya dalam hal keakraban berkenaan dengan Yimo. Lindong mengangguk. Ia merenung sejenak. Sebelum berbicara perlahan, kalian berdua harus mencari kesempatan untuk mengirimku ke Gua Surgawi agar aku bisa menyelidikinya. Satu-satunya cara untuk membalikkan keadaan saat ini adalah dengan menyelamatkan ayahmu. Jika tidak, tidak akan ada yang percaya padamu. Si Marten kecil mengangguk dan berkata, kami hanya bisa mengandalkanmu. Lindong tersenyum. Dia telah bertarung dengan Yimo terlalu sering selama bertahun-tahun. Dia yang sekarang mungkin sudah bisa menerima gelar spesialis Yimo. Gua Surgawi terletak di bagian terdalam dari banyak gunung ini dan dianggap sebagai tempat terlarang bagi suku Celestial Demon Marten. Hanya mereka yang memiliki status tinggi di suku tersebut yang memenuhi syarat untuk masuk dan berlatih. Namun, selama bertahun-tahun, suku tersebut terus-menerus kehilangan kontak dengan banyak ahli puncak yang telah masuk ke dalam untuk memasuki pengasingan kultivasi. Selain itu, hanya setelah anggota suku menyisir tempat itu, mereka menemukan kerangka mereka yang tersisa. Ini mungkin karena mereka telah gagal saat mereka mencoba membuat terobosan. Karena itulah anggota suku biasa dilarang memasuki Gua Surgawi. Karena itu, Dewan Tetua harus memberikan persetujuan mereka sebelum seseorang dapat masuk. Namun, jelas bahwa Lindong tidak dapat menggunakan metode ini untuk memasuki gua. Ada sebuah gunung besar menjulang tinggi di bagian terdalam dari pegunungan itu. Sebuah lubang besar yang dalam dan tampaknya tak berdasar hadir di tempat di mana banyak gunung berpotongan. Lubang besar itu berukuran 10.000 kaki. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti mulut besar yang hitam dan ganas dan semua kehidupan yang memasukinya akan dilahap oleh kegelapan. Saat ini, ada beberapa simbol cahaya kuno yang mengambang di atas lubang hitam besar tersebut. Simbol-simbol ini saling terhubung dan tampaknya telah membentuk penghalang yang menutup lubang hitam besar ini. Jika seseorang mengamati lebih dekat, akan terlihat beberapa sosok tua yang samar-samar terlihat duduk di puncak gunung yang mengelilingi lubang besar itu. Mata mereka terpejam, membuat mereka tampak seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Hanya riak Yuan Power yang luas dan perkasa seperti lautan di sekitar mereka, yang memungkinkan seseorang untuk melihat sekilas kekuatan mengerikan yang mereka miliki. Mereka adalah penjaga gua surgawi milik suku Celestial Demon Marten. Angin kencang bertiup di atas hutan pegunungan dan seluruh area itu kosong melompong. Bukan hanya anggota suku Celestial Demon Marten yang tidak diizinkan memasuki tempat ini, tetapi bahkan burung dan hewan yang sama sekali tidak berbahaya pun dimusnahkan. Untuk memastikan bahwa orang-orang di dalam gua akan memiliki tempat yang sempurna untuk pengasingan diri, suku Celestial Demon Marten telah dengan jelas menyingkirkan semua kemungkinan ancaman. Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, suara angin kencang terdengar. Sosok itu melesat dengan kecepatan seperti kilat. Auranya yang besar dan perkasa menyebabkan banyak sosok di dekat gua surgawi tiba-tiba membuka mata mereka. Mereka mengerutkan kening saat mereka menatap sosok yang sudah dikenal itu. Ah Diao, kau tidak diizinkan menginjakkan kaki di tanah sekitar gua surgawi. Kau harus bergegas dan pergi sebelum para tetua mengetahui hal ini. Di puncak gunung, seorang lelaki tua dengan alis putih menatap sosok itu sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Ayahku tidak pernah meninggalkan tempat pengasingannya selama lebih dari 100 tahun.
Aku ingin masuk dan menyelidikinya. Mata si tikus kecil tajam saat dia menatap lubang yang tampaknya tak berdasar itu dan berkata, "Ah Diao, menjalani pengasingan kultivasi 100 tahun adalah hal yang biasa bagi kita. Saat ini, pemimpin suku tua mungkin sedang dalam tahap kritis pelatihannya dan konsekuensinya mungkin parah jika terjadi kesalahan. Karena itu, kamu tidak boleh bertindak gegabah." Pria tua dengan alis putih itu berkata, "Namun, aku merasa ada sesuatu yang salah dan aku harus masuk hari ini." Ekspresi Little Marten sedingin es. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menggerakkan tubuhnya, langsung berubah menjadi seberkas cahaya sebelum dia melesat menuju gua surgawi. "Hentikan dia!" Lelaki tua beralis putih itu geram melihat kejadian ini. Ia langsung berteriak keras. 5 sosok melesat keluar dari puncak gunung di sekitarnya setelah teriakannya terdengar. Kekuatan Yuan yang besar dan dahsyat melonjak seperti ombak yang bergulung-gulung, sebelum mereka menyapu ke arah Little Marten tanpa ragu-ragu. Mata Little Marten sedikit cekung setelah melihat serangan ganas itu. Segera, dia mengulurkan tangannya sebelum cahaya ungu hitam berkumpul dan membentuk bulan sabit berukuran 10.000 kaki di tangannya. Bulan sabit itu membelah udara dan membelah gelombang besar yang mengerikan itu. Tatapan mata kelima penjaga itu menjadi sedikit tajam setelah mereka melihat serangan mereka berhasil dipatahkan. Mereka memegang status yang sangat tinggi di suku itu dan telah mencapai tahap samsara. Namun, tidak disangka bahwa si tikus kecil masih berhasil memblokir serangan mereka meskipun mereka berlima telah menyerang bersama-sama. Meskipun ini sebagian karena mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, penampilan si tikus kecil tetap membuat mereka diam-diam memujinya di dalam hati mereka. Namun, meskipun memuji Little Marten, mereka tidak ragu-ragu saat menyerang. Kelima orang itu bergerak dan muncul di depan Little Marten. Kemudian, mereka membentuk formasi, sebelum Yuan Power yang besar dan perkasa melonjak dan susunan cahaya langsung menyelimuti Little Marten. Little Marten juga telah mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya. Serangannya yang liar dan ganas mengguncang susunan cahaya itu hingga bergetar. Bahkan, lengan kelima penjaga itu mulai sedikit bergetar. Kekuatan Yuan yang liar dan ganas menyebar di langit, menimbulkan serangkaian angin kencang yang mengubah pegunungan yang awalnya tenang ini menjadi kacau. Si kecil ini. Lelaki tua dengan alis putih itu menatap Little Marten, yang masih melawan dengan sekuat tenaga, meskipun terjebak oleh susunan cahaya di langit. Setelah itu, ia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tubuhnya bergerak sebelum ia muncul di depan susunan cahaya itu. Sambil mengulurkan telapak tangannya, susunan cahaya itu mulai menyusut dengan cepat. Setelah itu, susunan itu menjadi seperti penjara, yang perlahan-lahan menjebak Little Marten di dalamnya. Ah Diao, berhentilah membuat masalah. Jika Dewan Tetua mengetahui hal ini, kemungkinan besar kau akan ditegur lagi. Selain itu, tindakanmu hanya akan membuat mereka berpikir bahwa kau terlalu gegabah dan akan menjadi pemimpin suku yang buruk. Pria tua dengan alis putih itu berkata setelah melihat bahwa si tikus kecil terjebak. Paman Bai, ayahku benar-benar mendapat masalah. Si tikus kecil menatap tajam ke arah lelaki tua beralis putih itu sambil berteriak pelan. Lelaki tua dengan alis putih itu menatap ekspresi serius si tikus kecil dan merasakan sedikit ketidakpastian di hatinya. Akan tetapi, dia tetap menggelengkan kepalanya dan berkata, pemimpin suku tua itu bukan satu-satunya yang menjalani pengasingan kultivasi di gua surgawi. Ada juga beberapa makhluk yang sangat tua di dalam. Mungkin akan sedikit merepotkan jika Anda akhirnya mengganggu mereka. Untuk saat ini, Anda harus tenang dulu dan kami tidak akan memberitahu Dewan Tetua tentang hal ini. Beberapa dari mereka duduk di langit untuk menjaga susunan yang telah menjebak Little Marten di dalamnya saat mereka berbicara. Little Marten merasa tidak berdaya menghadapi hal ini dan dia hanya bisa duduk. Namun, ada kilatan cahaya yang melintas di matanya yang sedikit menunduk. Pada saat yang sama, tak seorang pun dari para penjaga ini menyadari bahwa sebuah simbol yang terletak di tepi gua surgawi telah menyala tiba-tiba. Sebuah celah kecil telah muncul pada penghalang cahaya yang awalnya sempurna sebelum sebuah sosok melesat masuk dengan gaya seperti hantu. Setelah sosok itu bergegas ke gua surgawi, tubuh Little Marten yang tegang, yang terperangkap oleh susunan, akhirnya rileks. Kekuatan Yuan yang luas dan perkasa yang bergema di sekelilingnya juga ditarik ke dalam tubuhnya.
Lelaki tua dengan alis putih dan yang lainnya menghela napas lega saat melihat tindakannya. Setelah itu, mereka melambaikan lengan baju dan membubarkan barisan. "Ah Diao, kembalilah." Lelaki tua beralis putih itu melambaikan tangannya dan berkata. Si Marten kecil menatap gua surgawi yang hitam itu dengan saksama. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, ia berbalik dan pergi dengan cepat. Lelaki tua dengan alis putih itu menoleh untuk melihat gua surgawi setelah melihat Little Marten pergi. Seketika, alisnya berkerut pelan. Sepertinya ada yang aneh dengan pengasingan kultivasi yang dilakukan oleh pemimpin suku kali ini. "Aku ingin tahu apakah yang dikatakan Ah Diao." Seorang penjaga di sampingnya tiba-tiba mendesah dan berkata, "Kami hanya memiliki wewenang untuk menjaga dan tidak dapat memasuki gua surgawi sendirian. Pemimpin suku sangat berkuasa. Bagaimana mungkin ada kecelakaan yang menimpanya?" Pria tua dengan alis putih itu menggelengkan kepalanya. Dia menggerakkan tubuhnya dan bergegas kembali ke puncak gunung. Akhirnya, dia duduk. Namun, jelas ada sedikit kekhawatiran di matanya yang tertunduk sebelum terpejam. Pada saat ini, Lindong memasang ekspresi terkejut saat mengamati tempat asing di sekitarnya. Dengan bantuan kekacauan yang diciptakan oleh Little Marten, ia dapat menemukan celah untuk menyelinap ke gua surgawi yang telah disegel. Namun, setelah ia memasuki gua, ia tercengang oleh betapa uniknya tempat ini. Daerah di sekitarnya bukanlah gua seperti yang dibayangkannya. Sebaliknya, itu adalah ruang gelap di mana seseorang tidak dapat menemukan arah. Kegelapan ini sedikit menekan dan lingkungan yang sunyi senyap itu tampak tanpa kehidupan. Lindong berdiri di tempat yang sama dan mengamati sekelilingnya. Tidak ada tanda-tanda di tempat yang gelap ini. Namun, dia samar-samar bisa merasakan bahwa sepertinya ada jalan gelap yang menyebar ke segala arah di bawah kakinya. Kompleksitas gua surgawi ini telah melampaui harapannya. Lindong mencoba menyelidiki sekelilingnya sebentar. Namun, dia tidak berhasil mendeteksi apapun. Dia merenung sejenak sebelum mengepalkan tangannya. Seketika, bulu darah berwarna gelap muncul di dalamnya. Itu adalah bulu darah esensi ayah Little Marten. Lindong memejamkan matanya sambil memegang bulu darah ini. Ia akhirnya membukanya sekitar 10 menit kemudian. Matanya menoleh ke arah barat. Dengan bulu darah ini, ia akhirnya dapat mendeteksi hubungan yang sangat samar ke arah itu. Dia seharusnya berada di arah itu. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Dia bergerak dan langsung terbang ke arah itu. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya juga mulai beredar saat dia melakukannya, membentuk lapisan pertahanan di permukaan tubuhnya. Tempat ini misterius dan tak terduga dan sebaiknya sedikit lebih berhati-hati. Tidak ada cahaya di tengah kegelapan ini. Keheningan yang mematikan menyebabkan rasa takut muncul di hati seseorang. Namun, Lindong tetap tenang. Kembali ketika dia menaklukkan simbol leluhur yang melahap, kegelapan dan kesepian di tempat itu beberapa kali lebih besar dari ini. Lindong menempuh perjalanan selama 1 jam sebelum tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba, ia melihat ke arah kirinya. Ia dapat mendeteksi riak misterius dari arah itu. Setelah itu, ia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh ruang gelap itu. Kegelapan itu berfluktuasi saat tangan Lindong menyentuhnya. Setelah itu, kegelapan itu perlahan-lahan menjadi ilusi. Di balik kegelapan itu, ada sebuah gua yang diterangi oleh cahaya lilin kekuningan yang redup. Sementara itu, ada sosok yang duduk di dalam gua itu. Dari penampilannya, sepertinya dia adalah seorang ahli dari suku Celestial Demon Marten. Tidak ada yang salah dengan melakukan penyepian kultivasi di sebuah gua. Namun, Lindong masih merasa seolah ada sesuatu yang salah. Saat matanya perlahan menyapu gua, sesaat kemudian, dia memfokuskan perhatiannya pada dinding gunung di sebelah kanan orang itu. Di tempat itu, ada bunga hitam berbentuk segi 8 yang tumbuh di sana. Aroma yang sulit dideteksi oleh orang biasa, samar-samar tercium darinya. Lindong sedikit mengernyit. Bunga hitam itu tidak terlalu misterius, tetapi Lindong bisa merasakan 2 simbol leluhurnya sedikit bergetar ketika dia melihat bunga itu. Bunga iblis ilusi abadi. Suara Yan tiba-tiba terdengar. Lindong bisa mendengar keterkejutan dan kesungguhan dari suaranya. Hal ini menyebabkan kelopak matanya berkedut hebat, sementara kegelisahan mulai muncul dari dalam hatinya. Suku Marten Iblis Surgawi memang telah diserang oleh Yimo.
Wajah Lindong menjadi benar-benar gelap dan serius setelah mendengar kata-kata Yan. Apa ini bunga iblis ilusi abadi? Lindong bertanya dengan lembut dalam hatinya. Hal yang mengerikan dalam suku Yimo. Konon katanya, seseorang harus menggunakan darah dan daging dari banyak makhluk hidup untuk menumbuhkan bunga seperti itu. Selain itu, dibutuhkan darah Raja Yimo untuk mengeluarkan khasiatnya. Akhirnya, bunga iblis ilusi abadi akan lahir setelah 1000 tahun. Suara Yan terdengar agak serius. Bunga ini mampu mengeluarkan aroma yang tidak dapat dideteksi oleh manusia. Selain itu, begitu aroma ini terhirup ke dalam tubuh seseorang, seseorang akan jatuh ke dalam halusinasi yang tidak pernah berakhir. Begitu terperangkap di dalamnya, satu-satunya jalan keluar adalah kematian tubuh seseorang. Selain itu, secara praktis mustahil bagi orang luar untuk menyadari bahwa korban telah jatuh ke dalam perangkap ini, dan mereka akan mendapat kesan bahwa korban sedang dalam pelatihan tingkat tinggi. Pupil mata Lindong sedikit mengecil. Maksudmu, semua ahli dari suku Celestial Demon Marten sudah jatuh ke dalam kondisi halusinasi ini? Ya, Yan mengangguk ringan. Para Yimo memang diam-diam telah melakukan sesuatu pada gua surgawi ini. Semua pakar teratas dari suku Celestial Demon Marten yang mengasingkan diri di sini kemungkinan telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Termasuk pemimpin suku Celestial Demon Marten. Lindong menghela napas panjang, mengembuskan sebagian keterkejutan di hatinya. Teknik-teknik menakutkan dari penjara iblis membuat hatinya sedikit bergetar. Gua surgawi ini adalah wilayah penting dari suku Celestial Demon Marten. Namun, mereka mampu menjebak para ahli top yang terpencil ini di sini tepat di bawah mata suku Celestial Demon Marten. Kemampuan seperti itu membuat hati seseorang berdebar ketakutan. Ini adalah suku Celestial Demon Marten, salah satu dari 4 suku penguasa. Itu adalah eksistensi tingkat atas bahkan di seluruh dunia. Namun, sekarang tampaknya begitu lemah di tangan penjara iblis. Tidak mengherankan jika semua suku dan golongan di dunia mengesampingkan perbedaan mereka dan bersatu untuk melawan Yimo di era kuno itu. Sangat sulit bagi mereka yang jatuh ke dalam kondisi ini untuk menyadari bahwa mereka sedang berhalusinasi. Saya khawatir mereka mungkin saat ini percaya bahwa mereka telah keluar dari gua surgawi dan menjalani kehidupan yang bebas dan santai. Lindong mengerutkan bibirnya saat tatapannya menjadi semakin serius. Sebuah halusinasi yang tidak dapat dideteksi oleh siapapun. Teknik ini memang sangat misterius. Mari kita cari ayah si Marten kecil dulu. Lindong mendesah pelan. Yang terpenting sekarang adalah menemukan ayah si tikus kecil dan melihat apakah ada kecelakaan yang terjadi. Namun, mengingat situasi saat ini, ada kemungkinan 90% bahwa sesuatu telah salah. Lindong menyimpan pikiran-pikiran ini di dalam hatinya sambil mempercepat langkahnya. Dengan respons samar dari bulu darah di tangannya, dia dengan cepat bergerak ke arah tertentu. Lindong sekali lagi merasakan 3 tempat terpencil di sepanjang perjalanannya. Dia sekali lagi sedikit terkejut oleh bunga iblis ilusi abadi di dinding-dinding gua ini. Jelas, mereka semua telah jatuh ke dalam halusinasi. Sosok Lindong yang gagah terus bergerak selama setengah jam, sebelum akhirnya berhenti. Matanya menatap tajam ke bulu darah di tangannya. Bulu darah yang redup itu kini telah mendapatkan kembali cahayanya. Apakah kita sudah sampai? Lindong bergumam setelah melihat ini. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat ke arah kegelapan di sebelah kirinya, mengulurkan tangannya dan menyentuhnya dengan lembut. Ketika tangan Lindong menyentuh ruang gelap itu, terlihat riak cahaya menyebar di sana. Tak lama kemudian, kegelapan menghilang dan sebuah gua yang luas dan tenang muncul di hadapan Lindong. Gua ini tidak diragukan lagi lebih sunyi dibandingkan dengan beberapa gua sebelumnya. Cahaya lilin yang terang bergoyang sementara tempat itu dipenuhi dengan aroma cendana yang menenangkan. Sosok yang mengesankan duduk di atas panggung batu hijau yang terletak di tengah gua. Sosok itu mengenakan pakaian hitam dan rambut emas gelapnya yang panjang terurai dari kepalanya. Aura sombong yang samar menyebar keluar. Perasaan ini seolah-olah dia adalah binatang buas yang unik, yang dapat melepaskan keganasan yang menakutkan kapan saja. Lindong menatap sosok pria parubaya berambut emas gelap yang mengesankan di dalam gua. Bahkan dari sini, dia masih bisa merasakan kekuatan dan tekanan yang terpancar dari dalam tubuh pria itu. Perasaan ini tidak lebih lemah dari perasaan pemimpin suku naga. Jelas,
Orang ini adalah ayah Little Marten, pemimpin suku Celestial Demon Marten saat ini. Lihatlah tembok gunung di belakangnya. Suara rendah Yan tiba-tiba terdengar sementara Lindong menghela nafas lega setelah menemukan targetnya. Mata Lindong bergerak setelah mendengar ini dan pupil matanya tiba-tiba mengencang. Dia bisa melihat 3 bunga iblis ilusi abadi, hitam bergoyang lembut di dinding gunung di belakang sosok yang mengesankan itu. Cahaya hitam samar mengalir di atas kelopaknya. Sebenarnya ada 3 bunga iblis ilusi abadi di tempat ini. 3 bunga, suku Yimo ini benar-benar ingin berfoya-foya. Namun, ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk menjebak seorang ahli puncak yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi. Yan mendecak lidahnya dan berkata, dia memang telah terperangkap dalam perangkap mereka. Lindong mengernyitkan alisnya. Matanya menatap gua yang sunyi, tetapi tidak berani masuk begitu saja. Karena, bunga iblis ilusi abadi, mampu menjebak bahkan seorang ahli tahap reinkarnasi, Lindong kemungkinan akan menghabiskan seluruh hidupnya dalam halusinasi jika ia tidak sengaja terperangkap olehnya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa mengeluarkannya dari halusinasi? Haruskah kita menghancurkan bunga iblis ilusi abadi? Lindong hanya bisa berkonsultasi dengan Yan yang sangat berpengalaman pada saat seperti itu. Aroma halusinasi yang dipancarkan oleh bunga iblis ilusi abadi telah diserap ke dalam tubuhnya. Oleh karena itu, bahkan jika kamu menghancurkan bunga-bunga itu, kamu hanya bisa menunggu sampai aroma halusinasi di dalam tubuhnya hilang. Baru setelah itu dia akan otomatis terbangun, kata Yan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Lindong mengerutkan kening. Setidaknya setengah tahun. Kerutan di dahi Lindong semakin dalam. Suku Celestial Demon Marten akan memilih penerus pemimpin suku dalam beberapa hari ke depan. Jelas bahwa mereka tidak bisa menunggu setengah tahun. Bagaimana kita bisa menghilangkan bau halusinasi di dalam tubuhnya? Karena masalah utamanya adalah bau halusinasi yang telah menyerang tubuh pemimpin suku Celestial Demon Marten, yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba dan memikirkan cara untuk menghilangkan bau ini. Biasanya, tidak mungkin untuk menghilangkan aroma halusinasi ini, dan hanya dapat dikonsumsi secara bertahap. Namun, ada solusi yang luar biasa, bukan? Mengingat pemahaman Lindong tentang Yan kemungkinan besar akan memiliki beberapa solusi ketika dia berbicara seperti itu. Kau cukup cepat tanggap, bau halusinasi memang sangat mengganggu. Namun, beruntunglah kau memiliki batu leluhur. Saat itu, guruku menciptakanku untuk menghadapi suku Yimo. Oleh karena itu, bau halusinasi ini juga berada dalam jangkauan kemampuanku. Lindong menghela napas lega setelah mendengar ini. Dia tidak menunda lagi. Bulu darah di tangannya melesat keluar, dan segel pada layar cahaya pun rusak. Yan, lindungi aku. Cahaya putih hangat terpancar dari tubuh Lindong setelah suaranya terdengar, menyelimuti seluruh tubuhnya. Hanya setelah melihat ini hati Lindong menjadi tenang. Namun, dia masih tetap waspada saat melangkah ke gua gunung yang luas. Lindong merasakan aroma yang sangat lemah dan misterius memasuki lubang hidungnya setelah melangkah ke dalam gua dan gelombang pusing segera melanda pikirannya. Untungnya, pusing ini tidak begitu kuat dan dia cepat pulih. Namun, keterkejutan masih melintas di matanya. Bunga iblis ilusi abadi ini memang mengerikan. Lindong tetap terpengaruh bahkan di bawah perlindungan batu leluhur. Dia bisa membayangkan bagaimana dia akan jatuh ke dalam halusinasi jika dia ceroboh dan langsung memasuki tempat ini. Ada seorang Raja Yimo yang sangat kuat di era kuno itu yang dikenal sebagai Raja Iblis Ilusi. Dia memakan bunga iblis ilusi abadi sebagai makanan dan mampu menyebabkan seseorang jatuh ke dalam halusinasi tanpa akhir dengan lambaian tangannya. Kecuali seseorang adalah ahli puncak yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi, semua orang, termasuk ahli tahap samsara, hanya akan menghadapi kematian di hadapannya. Yan mendesah emosional. Sangat kuat, Lindong sedikit terguncang. Seorang ahli tahap samsara memang lebih rendah daripada ahli tahap reinkarnasi. Namun, itu tidak sampai pada titik di mana yang pertama tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup. Apakah Raja Iblis Ilusi itu benar-benar sekuat itu? Ya, banyak ahli tahap samsara yang tewas di tangannya selama Perang Dunia saat itu, dan bahkan beberapa ahli tahap reinkarnasi juga terbunuh olehnya. Pada akhirnya, Ice Master lah yang membunuhnya. Sang Master S lagi.
Lindong merasa tidak berdaya. Tekanan yang diberikan nama ini padanya sungguh besar. Lindong berjalan di dalam gua gunung yang tenang. Setelah itu, dia berhenti di depan panggung batu. Sekarang setelah dia lebih dekat, dia bisa merasakan aura sombong dari pemimpin suku Celestial Demon Marten ini sedikit mirip dengan Little Marten. Namun, auranya tidak semenarik Little Marten. Sebaliknya, auranya memiliki tekanan dan ketegasan tambahan dari seseorang yang telah menduduki posisi tinggi untuk waktu yang lama. Lindong hanya menatap pria setengah baya berpakaian hitam di depannya. Pupil matanya tiba-tiba mengecil pada saat berikutnya. Ini karena dia bisa melihat bahwa jari orang ini, yang seharusnya berhalusinasi, tiba-tiba bergerak sedikit. Bahkan Yan di sampingnya berseru saat mendeteksi perubahan ini. Apa yang terjadi? Lindong bertanya dengan suara tercengang. Jika pemimpin suku Celestial Demon Marten sedang berhalusinasi, seharusnya mustahil baginya untuk mendeteksi aktivitas luar apapun. Sepertinya pemimpin suku Celestial Demon Marten ini cukup mengesankan. Meskipun saat ini dia sedang berhalusinasi, dia mungkin masih mendeteksi sesuatu. Namun, dia masih belum yakin, kata Yan. Dengan kata lain, mungkin saja orang yang sedang berhalusinasi itu telah menemukan fakta ini, tetapi dia juga menyimpan beberapa keraguan atas penemuan ini. Benar sekali. Yan mengangguk, ia segera tersenyum dan berkata, baguslah. Jika ia sudah ragu sejak awal, kita tidak akan kesulitan membangunkannya. Dulu, ada beberapa ahli yang tidak bisa dibangunkan setelah berhalusinasi. Ini karena mereka percaya bahwa halusinasi adalah kenyataan yang sebenarnya, dan suara yang membangunkan mereka justru adalah halusinasi. Lindong mendesah pelan. Cara mencegah seseorang membedakan antara halusinasi dan kenyataan ini sungguh menakutkan. Mari kita habisi bunga iblis ilusi abadi ini terlebih dahulu. Lindong berjalan mengitari panggung batu dan tiba di dinding gunung. Ia mengepalkan tangannya dan cahaya hitam serta kilat menari-nari di atasnya. Ia bersiap untuk menghancurkan biang keladinya, bunga iblis ilusi abadi. Tunggu, benda ini juga harta karun. Jangan langsung menghancurkannya. Suara Yan tiba-tiba bergema saat Lindong hendak menghancurkan bunga iblis ilusi abadi. Oh, Lindong terkejut. Dia jelas tidak tahu mengapa Yan menginginkan benda ini. Dari sudut pandang tertentu, bunga iblis ilusi abadi ini adalah harta karun yang langka dan misterius bagi mereka yang mengolah energi mental. Kemungkinan besar Anda perlu meminjam kekuatannya untuk membantu Anda menembus tahap master simbol.